wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Farah Manhila kembali menjumpai Anda dalam Inspirasi Pagi Jawa Timur. Lamongan Megilan tidak hanya menjadi sebuah slogan Bumi Joko Tingkir, tetapi juga menjadi motivasi dan doa untuk mewujudkan Lamongan yang mandiri, elegan, gigih, inovatif, loyalitas, adaptif, dan nyaman. Seperti apa semangat Megilan itu? Saya akan berbincang bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Lamongan, Bapak Muhammad Freddy Wahyudi. Dinamika pembangunan Kabupaten Lamongan menuntut langkah nyata yang tidak sekadar berfokus pada target angka, melainkan berdampak langsung pada kesejahteraan warga. Di tengah pergeseran ekonomi saat ini, keselarasan antara kebijakan publik dan kebutuhan real masyarakat menjadi kunci utama untuk menjaga stabilitas daerah di Bumi Joko Tingkir. Sebagai lembaga representasi rakyat, Dewan Legislatif memegang peran krusial dalam menyaring aspirasi menjadi regulasi yang berpihak pada keadilan sosial. Pengawalan ketat ini terus dilakukan guna memastikan seluruh produk hukum daerah mampu mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat fondasi pembangunan Lamongan secara berkelanjutan. Ya pemirsa, sesuai dengan yang tadi saya sampaikan, saat ini kita akan berdialog dengan Ketua DPRD Kabupaten Lamongan. Dan saat ini di sebelah saya sudah bersama Bapak Muhammad Freddy Wahyudi, Ketua DPRD Kabupaten Lamongan. Selamat pagi Pak, apa kabar? Pagi Mbak Farah, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak, kita sambil ngobrol-ngobrol di sebelah sana mungkin ya Pak ya. Monggo. Ini ada sejumlah raperda yang sedang dalam proses pembahasan ya Pak ya di DPRD Kabupaten Lamongan ini. Salah satu diantaranya ini soal tata niaga dan juga tembakau Pak. Ini sebelum kita jauh membahas soal raperda ini, boleh diceritakan sedikit Pak, latar belakangnya dari perumusan atau pembahasan raperda ini apa sih Pak? Jadi begini, Lamongan itu mempunyai petani tembakau itu nomor 5 se-Jawa Timur. Terus kemudian luasan pertanian tembakau itu 3.000-an sekian hektar, yang itu menghasilkan 4,7 ton setiap panennya. Nah, sesuai dengan arahan pemerintah pusat, kan ada pembatasan penanaman tembakau, tapi yang sudah dilaksanakan ini kan untuk sebagai pekerjaan dari petani tembakau, sehingga kita tidak menghapus itu, tapi memberikan edukasi dan juga perlindungan terhadap mereka, sehingga petani tembakau ini bisa menanam tembakau dengan tenang. Terus kemudian juga terkait dengan harga khusus juga nanti kita juga akan atur di raperda ini. Ya, Pak. Lantas kemudian bagaimana langkah konkret DPRD dalam penyusunan atau pembahasan raperda tata niaga ini dan memprioritaskan pembelian tembakau lokal serta memberikan harga yang wajar begitu Pak bagi para petani? Jadi pertama adalah membuat regulasi dulu Pak. Jadi di Bapemperda kemarin sudah rapat menentukan terkait dengan raperda inisiatif ini apa yang akan kita ajukan gitu. Nah, salah satunya ya termasuk perlindungan petani tembakau itu tadi. Lalu kemudian dibahas di dalam Bapemperda, diparipurnakan, disetujui dan menjadi raperda usulan DPRD. Lantas kemudian bentuk intervensi dari para dewan ini Pak agar petani tidak harus merugi akibat monopoli yang kerap kali terjadi ini Pak. Ya, itu tadi apa? Nanti di raperda itu di dalamnya ada tentang perlindungan petani tembakau, sehingga terkait harga, terus kemudian terkait dengan luas lahan yang akan digunakan dan lain sebagainya. Ini semuanya diatur di tembakau ini kan sebenarnya sesuai dengan regulasi di pusat itu kan daerah itu diminta untuk membatasi tembakau, sehingga hasil dari pajak cukai itu diberikan kepada daerah untuk bagaimana petani tembakau itu bisa hidup dan kemudian berusaha di luar kegiatan penanaman tembakau.
Oke, yang diberikan pembatasan ini untuk petani lokal begitu Pak? Ya. Oke, apa respon para petani lokal Pak begitu mendapat? Ini kan sudah lama Mbak, sudah lama program ini. Jadi, tapi kita tetap mempertahankan wilayah dan lokasi serta lahan yang menjadi keinginan masyarakat, mungkin kan punyanya masyarakat. Gitu. Bila berkehendak untuk menanam tembakau ya kita persilakan, tidak kita larang. Gitu. Jadi permasalahan ini Pak bagi para petani tembakau adalah soal pupuk. Ya. Harga pupuk yang semakin mahal, kemudian meskipun ada subsidi pupuk, ini mungkin boleh disampaikan bagaimana regulasi ataupun penyaluran subsidi pupuk ini agar tepat sasaran bagi para petani tembakau Pak. Kemarin dalam rancangan perda ini ada semacam inventarisasi luas lahan dan juga besaran produksi itu sudah kita punya. Nah, terkait dengan pupuk petani tembakau, kita nanti acuannya kan kepada di RDKK. Gitu. Di RDKK-nya bunyinya seperti apa? RDKK-nya bunyinya katakanlah contoh petani padi sekian hektar, petani jagung sekian hektar, petani tembakau sekian hektar, sehingga ada pilah-pilah dari kebijakan daerah itu sendiri itu. Karena kita juga berkeinginan kalau PAD kita itu bisa naik, maka petani tembakaunya juga kita akan subsidi. Untuk hilirnya sendiri Pak, ini berkaitan dengan hak petani mendapatkan informasi harga pasar. Kita tahu Pak, para petani tembakau ini suka tidak memahami ya kondisi pasar atau pengguna tembakau seperti apa. Ini bagaimana Pak? Sosialisasi. Jadi nanti kalau perda ini sudah selesai, maka teman-teman dari komisi atau ladang sektor terkait dengan tembakau ini akan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat petani tembakau. Yang nantinya raperda ini sudah disahkan menjadi perda dan kemudian muncul peraturannya begitu ya Pak ya. Apakah kemudian akan ada sanksi yang diberikan bagi para pengusaha tembakau begitu yang tidak mengikuti aturan dari regulasi untuk yang berkaitan dengan keadilan para petani tembakau sendiri ini Pak? Pasti ada sanksinya, baik itu administrasi maupun sanksi pidananya. Sehingga di sana nanti juga tercantum dalam perda itu. Terakhir Pak, ini harapan berkaitan dengan raperda ini dan kira-kira kapan masyarakat ini bisa mendapatkan manfaatnya langsung nih? Raperda ini baru dibahas di Bapeda, kemudian disahkan di paripurna. Insya Allah 2027 kita mulai pembahasannya. Oke baik Pak, kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya. Siap. Bukan soal tani niaga tembakau lagi, tapi masih ada hal lain yang lebih menarik. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Inspirasi Pagi Jawa Timur. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Inspirasi Pagi Jawa Timur dan saya juga masih bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Lamongan, Pak Freddy. Ya. Kita lanjutkan ya pembahasan. Siap. Berikutnya kali ini yang menarik perhatian saya ini adalah soal raperda penyertaan modal untuk PDAM Pak. Boleh diceritakan terlebih dahulu Pak, kenapa raperda ini penting untuk dirumuskan dan dilakukan? Memangnya kondisi PDAM saat ini ataupun sebelum-sebelumnya seperti apa sih Pak? 2009 saya jadi DPRD itu saya berada di Komisi B, komisi yang membidangi tentang PDAM. Itu kondisinya memprihatinkan, kita tidak untung tapi malah merugi. Kemudian kita mengajukan bantuan ke pemerintah pusat, alhamdulillah diberi bantuan sekitar 70 miliar waktu itu untuk membuat jaringan baru, karena jaringan yang lama itu sudah tidak layak untuk dipakai, ya sudah tayang, sudah buntu dan lain sebagainya, sehingga kadang-kadang keluhannya warga kadang keluar kopi, keluar teh gitu kan, sehingga akhirnya kita minta bantuan ke pusat untuk perbaikan jaringan PDAM itu untuk membuat air bersihnya itu menjadi sesuai dengan standar lah. Berapa sih Pak sebenarnya total anggaran untuk suntikan dana PDAM ini Pak untuk di yang saat dirapatkan? Tahun 2010 kalau nggak salah, itu kita punya yang namanya kita penyertaan 11 miliar. Terus kemudian disaringkan dengan bantuan itu yang 70 miliar itu. Semua alhamdulillah mulai membabat sampai Lamongan, jaringan irigasi, jaringan
instalasi jaringan PDAM ini sudah mulai baik dan sudah mendapatkan keuntungan. Ke depan kita akan punya banyak desa, Mbak. Kita mempunyai 474 desa kelurahan yang semuanya butuh air, begitu. Kita akan mengembangkan jaringan-jaringan baru ini sehingga kita diperlukan perda tentang penyertaan modal. Prioritas penggunaannya tadi mungkin Bapak sudah menyampaikan jaringan-jaringan, tapi selain itu apakah ada hal krusial lainnya yang memang perlu diperhatikan Pak selain dari jaringan air? Ya krusialnya ya terkait dengan tidak ada pemerataan terkait dengan air yang diproduksi oleh PDAM itu, gitu. Yang menikmati ya mungkin yang di pinggir-pinggir jalan raya itu, yang di kota, di kabupaten, di tingkat kecamatan itu, yang ke dalam, yang ke desa itu kan belum. Sehingga kita berinisiatif untuk memberikan penyertaan modal, semoga dengan penyertaan modal itu nanti PDAM bisa menggunakan dengan baik sehingga seluruh masyarakat Kabupaten Lamongan bisa merasakan adanya PDAM. Artinya bagaimana kemudian langkah mitigasi ataupun evaluasi dari DPRD agar penyertaan modal yang diberikan ini tidak begitu saja menguap atau benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat ini Pak? Ya Mbak, kita ini DPRD ini kan ada 3 fungsi Mbak, pengawasan, legislasi, dan budgeting. Nah, di saat pelaksanaan yang melaksanakan kan eksekutif ya, fungsi pengawasan kita itu yang kita gunakan. Nah, di dalam tubuh DPRD sendiri kan ada beberapa alat kelengkapan. Salah satunya adalah komisi. Nah, dalam hal ini PDAM ini leading sektornya komisi B. Sehingga komisi B lah yang melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang diberikan penyertaannya ke PDAM itu. Sebenarnya ini kan perusahaan daerah kan. Utamanya adalah bagaimana perusahaan ini bisa berkembang. Jadi tidak berbasis keuntungan, tapi bagaimana PDAM ini berkembang untuk bisa menata dan melayani seluruh lapisan masyarakat Lamongan, terutama yang ada di desa-desa yang kadang-kadang mandinya di itu Empang kan itu. Dengan adanya air bersih ini atau PDAM ini salurannya bisa ke desa, itu harapan kita masyarakat desa ikut merasakan apakah ada kewajiban PDAM untuk memberikan kontribusi ke kas daerah. Ya, karena memang kondisinya keuangan kita sedang tidak baik-baik saja. Jadi untuk tahun kemarin itu sekitar 1,5 miliar kalau nggak salah itu dikontribusikan untuk PAD kita. Habis itu turun lagi karena memang dia membutuhkan anggaran untuk pengembangan jaringan. Pak Freddy, kita masih memiliki banyak pertanyaan Pak. Kalau air bersih tadi sudah kita sampaikan begitu ya Pak ya. Nanti kita akan bahas soal pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta PAPBD. Tapi nanti ya Pak ya, setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Inspirasi Pagi Jawa Timur dan masih bersama dengan Bapak Freddy, Ketua DPRD Kabupaten Lamongan. Kali ini pemirsa, di segmen ini kita akan bahas soal APBD. Ini salah satu hal paling penting begitu ya Pak ya di DPRD sebagai fungsi anggaran. Kehidupan pemerintahan. Betul sekali. Pak, Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 ini juga baru saja disahkan ya Pak ya pada awal Juli lalu. Lantas dari hasil evaluasi dan rekomendasi yang diberikan oleh DPRD kepada Pemkab Lamongan sendiri Pak, sektor atau program kerja apa yang menurut legislatif ini capaiannya paling memuaskan? Terkait dengan pertanggungjawaban itu nanti biar nggak menjadi bias, perlu saya sampaikan. Jadi Bupati itu punya 2 kewajiban untuk melaksanakan APBD. Yang setelah melaksanakan APBD. Yang pertama adalah LKPJ, laporan keterangan pertanggungjawaban. Yang kedua adalah perda tentang pertanggungjawaban keuangan
APBD. Nah, itu beda. Kalau LKPJ lebih pada kita pada capaian, gitu. Lebih pada capaian. Jadi program yang dilaksanakan capaiannya seperti apa. Tapi kalau perhitungan ini bicara uang, Mbak. Gitu. Duitmu mau gawe apa terus saiki dadi apa? Kan itu. Kita punya uang sekian. Katakanlah seperti yang 2025 kemarin. APBD kita kekuatannya adalah 3,2 M, 3,2 triliun. Lalu terus kemudian pembelanjaannya, presentasinya sebagian untuk gaji, belanja tidak langsung dan belanja langsung. Jadi kalau yang tidak langsung itu termasuk gaji, yang belanja langsung itu adalah belanja modal dan belanja barang dan jasa. Seperti itu. Kita mungkin akan beralih ke perda tentang pertanggungjawaban keuangan APBD saja ya Pak ya. Ini kan ada juga realisasi belanja daerah yang tidak mencapai 100%, artinya dana ini masih tersisa begitu ya Pak ya. Apa langkah konkret DPRD ini agar serapan anggarannya ini bisa lebih optimal, tapi tidak hanya optimal Pak, tepat sasaran di tahun berikutnya? Jadi begini Mbak, proses pelaksanaan APBD sekarang dengan dulu itu kan jauh beda. Dulu kita membahas APBD itu kita bisa memasukkan sekarang dengan Pak jalan saya rusak, besok kita bahas APBD bisa dimasukkan langsung. Nah, kalau sekarang nggak begitu, ini ada rentetannya. Jadi kalau kita bicara tentang APBD 2027, maka awal 2026 di bulan Februari itu sudah harus memasukkan program. Terus kemudian di bulan ke-6, nah ini bulan ke-5, 6 itu kita sudah sebelum 1 minggu sebelum musrembang kabupaten, pokok-pokok pikiran DPRD ini harus sudah masuk ke RKPD. Lalu kemudian musrembang semuanya masuk ditampung dalam satu wadah yang dinamakan RKPD itu Mbak. Nah, di RKPD inilah program prioritas yang bisa dianggarkan. Kalau program itu dianggarkan baik di KUAPEPAS maupun RAPBD itu tidak ada di RKPD, maka itu dianggap program yang tidak mempunyai legitimasi gitu, sehingga tidak bisa dianggarkan. Maka yang bisa kita pakai untuk menganggarkan hanya yang ada di dalam RKPD itu tadi. Kalau berbicara mengenai prioritas, apa kira-kira Pak di Kabupaten Lamongan yang menjadi sektor atau program prioritas yang paling mendesak sesuai dengan dibahas anggarannya? visi misi Pak Bupati Lamongan ya Jamula, jalan mulus Lamongan itu prioritas. Di samping ada saluran irigasi untuk pertanian dan juga saluran irigasi perumahan, kemudian jalan lingkungan. Artinya Jamula jalan atau infrastruktur ya Pak ya yang menjadi prioritas. Adakah sektor lain Pak yang juga harus ini ditambah ini anggarannya atau benar-benar disesuaikan kembali? Yang terkait sama penambahan anggaran itu kita biasanya ya terkait dengan, karena 75% masyarakat Lamongan itu petani Mbak. Jadi kita lebih fokus pada itu, ke pertanian. Kalau berkaitan dengan pendapatan asli daerah sendiri Pak, ini bagaimana kemudian evaluasi soal optimalisasi PAD-nya sendiri? Ini yang saya tunggu-tunggu gitu. Potensi APBD kita itu sebenarnya tinggi. Blora, ini saya contoh satu saja. Di Rembang itu pendapatan dari galian C itu 30 miliar. Sementara kita punya banyak sekali galian C yang jauh dengan Rembang. Itu 1 miliar saja sudah belum terpenuhi. Sehingga kita bersepakat untuk tahun 2026 dan 2027 besok itu akan kita uji dari Dispenda apakah mereka bisa melaksanakan
melaksanakan kegiatan untuk mendapatkan PAD lebih banyak itu bisa tercapai gitu. Barusan ini tadi kita rapat Badan Anggaran untuk menentukan besaran nominal PAD kita dari banyak sektor itu, baik restoran, dari sekaliansi, dari pajak PBB, terus kemudian BPHTB, penyertaan modal dan lain sebagainya. Terakhir ini Pak, harapannya sebelum menutup perbincangan kita pada hari ini berkaitan dengan raperda yang tengah dibahas kali ini, yang juga menjadi prioritas ya Pak ya untuk diselesaikan pada tahun 2026. Saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lamongan terkait dengan raperda yang sudah kita rencanakan, baik itu raperda inisiatif maupun raperda usulan kepala daerah. Seyogyanya di masing-masing instansi, di masing-masing pemerintahan yang paling bawah itu adalah desa, kecamatan, melakukan sosialisasi terkait dengan perda yang ada. Karena dari kurun waktu ke waktu itu kita membuat perda, tapi masyarakat nggak tahu. Sehingga kepahaman masyarakat terhadap perda itu sangat penting menurut kita. Kami DPR sudah mengoptimalkan itu melalui reses, melalui turun dapil, melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu pembinaan ataupun informasi ataupun sosialisasi terkait dengan perda-perda itu. Nah, harapan saya tidak hanya DPR tapi eksekutif, baik itu dinas, kemudian instansi-instansi, lembaga pendidikan dan lain sebagainya bisa menyampaikan raperda yang sudah kita punya itu agar perda ini ada gunanya gitu. Karena nanti kalau sudah ada persoalan, jenengan nggak bisa ngomong saya nggak tahu kalau ada perda ini, nggak bisa, nggak boleh, harus tahu. Gitu. Hukum kan seperti itu, harus tahu. Gitu. Kalau nggak tahu ya nggak boleh. Gitu. Banyak sekali raperda yang kita buat, terkadang karena minimnya sosialisasi, kadang tidak bisa efektif untuk dilaksanakan seperti itu. Tapi mulai pelaksanaan APBD yang sudah kemarin diundangkan dengan yang saya sampaikan tadi melalui RKPD, terus kemudian baru ke Kuapepas, baru ke RAPBD ini, itu manfaatnya sangat besar untuk mengembangkan terkait dengan sosialisasi perda. Ada yang namanya sosper, ada yang namanya FGD dan lain sebagainya, untuk menampung aspirasi dari masyarakat. Terima kasih banyak Pak Freddy, luar biasa sekali beragam upaya dilakukan, penampungan aspirasi masyarakat diserap oleh DPRD, kemudian dibuat atau dirumuskan raperdanya untuk dibahas semata-mata untuk kebermanfaatan bagi masyarakat. Utamanya yang tadi sudah kita bahas adalah para petani tembakau, kemudian air bersih yang digunakan oleh masyarakat di seluruh wilayah di Kabupaten Lamongan, dan DPRD Lamongan juga memastikan bahwa pendapatan daerah ini juga bisa meningkat seiring dengan upaya maksimal yang sudah dilakukan oleh DPRD dan juga pemerintah daerah Kabupaten. Saya bisa menambahkan. Boleh Pak, silakan. Dengan efisiensi ini praktis yang bisa kita gunakan kegiatan lokal itu hanya dari PAD. Sehingga PAD harus kita naikkan karena semuanya yang dari pusat itu sudah diploting. Ada bentuk sentralisasi baru, Mbak. Jadi kamu tak kasih daun sekian, tapi gunakan untuk ini sudah dipandu dari sana. Nah, kita kan persoalannya kan beda daerah, beda permasalahan kan seperti itu. Sehingga kita praktis PAD inilah yang kita putar untuk bagaimana persoalan lokal itu bisa teratasi. Optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD terus dioptimalkan atau dilakukan untuk mewujudkan Lamongan Mengkilat. Pemirsa, demikian Inspirasi Pagi Jawa Timur bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Lamongan Bapak Muhammad Freddy Wahyudi. Sampai jumpa di Inspirasi Pagi Jawa Timur berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.